Andi Wijaya berdiri gemetar di depan pintu Balom Hotel Bintang 5 di pusat Jakarta. Pak Andi, Anda tidak boleh masuk karena orientasi Anda tidak sesuai dengan nilai perusahaan kami, kata petugas keamanan dengan suara dingin yang langsung menusuk hati Andi seperti pisau tajam. Lampu neon pesta berkedip-kedip dari dalam, suara tawa rekan kerja dan musik dangdut modern mengalun keras, tapi bagi Andi semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Ia mengenakan seragam petugas kebersihan yang sudah ia pakai selama 5 tahun di Maju Jaya, baju biru polos yang kini terasa seperti cap penjahat di depan semua orang. Surya, rekan sejawat yang selalu iri dengan dedikasinya membersihkan lantai-lantai marmer itu, pasti sudah memberitahu Pak Budi, Direktur Utama, tentang rahasia Andi. Malam ini Andi hanya ingin datang sebagai karyawan biasa, mungkin mengajak Rian diam-diam, tapi sekarang ia berdiri sendirian di koridor dingin, tangan memegang undangan yang sudah disobek. Rasa malu membakar dadanya. Di Indonesia, di kota besar seperti Jakarta yang katanya modern, tapi masih banyak yang menganggap cinta sesama jenis sebagai dosa besar. Andi ingat bagaimana ia selalu tersenyum saat membersihkan meja-meja rapat, mendengar gosip tentang laki-laki beneran dan yang aneh. Ia tidak pernah mengganggu siapapun, hanya bekerja keras agar ibunya di desa dekat Yogyakarta bisa tetap dapat kiriman bulanan. Tapi malam ini, semua itu hancur. Ia berbalik, berjalan keluar dari lobi hotel yang mewah, hujan gerimis Jakarta membasahi seragamnya. Di dalam taksi, ia menelepon Rian, suaranya pecah. Mereka tahu, mereka usir aku dari pesta karena aku gay. Rian di ujung sana diam sebentar, lalu berkata lembut, pulanglah ke kosan, kita bicara. Keesokan paginya, Andi masuk ke kantor lebih awal. Ia membersihkan lantai seperti biasa, tapi hatinya sudah tidak di sana. Pak Budi memanggilnya ke ruangan. Andi, kami hargai kerjamu, tapi citra perusahaan keluarga pemegang saham tidak suka ada isu seperti ini di acara resmi. Andi hanya mengangguk, tidak membantah. Ia menyerahkan surat pengunduran diri sore itu juga. Rekan kerja ada yang kasihan, ada yang pura-pura tidak tahu, Surya tersenyum kecil di sudut. Malam itu, di kosan kecil di Tebet, Andi duduk di lantai bersama Rian. Rian, gurus yang tenang dan sabar, memeluknya erat. Kamu tidak salah, Andi. Ini bukan akhir. Tapi Andi merasa dunia runtuh. Bagaimana ia akan bilang ke orang tua? Bagaimana ia akan hidup tanpa pekerjaan tetap? Malam itu ia menangis sampai tertidur di pelukan Rian, bertanya-tanya apakah menjadi diri sendiri di negeri ini selalu harus dibayar mahal. Besoknya Andi pulang ke desa untuk lebaran. Ibu dan bapak menyambutnya dengan senyum, tapi Andi tahu ia tidak bisa berbohong selamanya. Saat makan malam, ibunya bertanya, kapan kamu nikah, nak? Sudah 28 tahun. Andi diam, jarinya memainkan nasi. Ia merasa seperti anak kecil lagi, takut kecewakan orang yang paling ia cintai. Rian mengirim pesan, kamu kuat, ingat itu. Andi memutuskan malam itu, ia tidak akan kembali ke Jakarta sebagai petugas kebersihan yang malu. Ia akan mulai dari nol, di tempat baru, dengan identitas yang tidak lagi disembunyikan di dalam hati. Andi naik kereta ekonomi dari Yogyakarta ke Surabaya dengan tas ransel penuh harapan dan luka. Di Surabaya, ia menyewa kamar kecil di dekat pasar, mulai mencari kerja apa saja. Pagi-pagi ia membersihkan toko-toko kecil, sore membantu cuci mobil. Rian masih di Jakarta, mengajar, tapi mereka bicara setiap malam lewat telepon. Aku mulai usaha kecil-kecilan, Ri. Jasa bersih-bersih rumah dan kantor. Namanya Bersih Sejahtera. Rian tertawa bangga, kamu bisa, sayang. Tapi jarak membuat hati Andi sering gelisah. Suatu malam, setelah Andi dapat klien pertama sebuah chai di Tunjungan Pla, ia pulang ke kamar dan menangis lagi. Kenangan pesta itu masih menghantui, suara security terngiang. Ia bertanya pada diri sendiri, apakah ia pantas bahagia?
Usaha Andi tumbuh pelan. Ia rekrut 2 orang teman dari masjid dekat kosan, ajari mereka cara membersihkan profesional. Ia belajar bisnis lewat buku pinjaman dan kursus gratis online di warnet. Malam-malam ia menghitung keuangan di buku catatan lusuh, mimpi membangun perusahaan yang tidak pernah menolak orang karena siapa mereka. Suatu hari, seorang klien kantor kecil bertanya, "Kamu gaya, Mas?" Andi mengangguk jujur. Klien itu tersenyum, "Bagus, orang jujur lebih penting." Kata-kata itu seperti obat. Andi mulai terbuka lebih banyak, ikut komunitas kecil pekerja di Surabaya yang saling dukung. Tapi tidak semua mudah. Ada tetangga yang bergosip, ada klien yang batal karena tidak nyaman. Andi belajar menelan sakit, bangun lagi keesokan harinya. Rian datang berkunjung akhir pekan. Mereka jalan di tepi pantai Kenjeran, tangan saling genggam diam-diam. "Aku takut kehilangan kamu," bisik Andi. Rian mencium keningnya, "Aku di sini selalu." Tapi saat Rian pulang, Andi merasa kesepian lagi. Ia putuskan belajar lebih giat, ikut pelatihan manajemen fasilitas di Universitas Malam. Di sana ia bertemu Pak Hasan, mentor tua yang melihat potensi Andi. "Anak muda, jangan biarkan orang lain tentukan siapa kamu." Andi mulai menulis proposal, cari pinjaman kecil dari bank. Usahanya dapat kontrak pertama besar dari sebuah sekolah swasta. Malam itu ia telepon Rian, suara bahagia, "Kita bisa, Ri. Kita akan buktikan." Tapi di Jakarta, Surya yang dulu mengkhianatinya sekarang naik jabatan, Pak Budi masih memimpin Maju Jaya dengan bangga. Andi tidak tahu bahwa suatu hari ia akan kembali. Untuk sekarang, ia hanya fokus membersihkan lantai demi lantai, hati demi hati, membangun masa depan dari nol. 3 tahun berlalu, Bersih Sejahtera sudah punya 25 karyawan. Andi pindah ke kantor kecil di Surabaya Barat, beli motor baru untuk keliling klien. Rian pindah ikut mengajar di Sekolah Internasional Surabaya. Mereka tinggal bersama di apartemen sederhana, malam-malam masak bareng, bahas mimpi. Tapi tidak semua mulus. Suatu hari Andi dapat kabar ibunya sakit di desa. Ia pulang, bapaknya bicara keras, "Kamu hidup dengan laki-laki. Ini dosa, Nak." Andi duduk di teras rumah bambu, air mata jatuh. Ia cerita semua, tentang pesta itu, tentang perjuangan. Ibu memeluknya pelan, "Kami sayang kamu, tapi masyarakat." Andi pulang ke Surabaya dengan hati berat, tapi lebih kuat. Ia putuskan tidak akan sembunyi lagi. Di bisnis, ada pengkhianatan. Salah satu karyawan lama curang laporan keuangan, hampir bikin perusahaan bangkrut. Andi harus pecat dia, tapi itu ajarkan Andi pentingnya kepercayaan. Ia mulai terapkan nilai, setiap karyawan boleh jadi diri sendiri asal kerja bagus. Perusahaan tumbuh lagi, dapat kontrak dari mal besar. Rian dukung penuh, bahkan bantu desain logo baru. Suatu malam di balkon, Rian berlutut, "Andi, aku mau kita resmi, meski hanya di mata kita berdua." Mereka tukar cincin sederhana, janji saling jaga. Tapi jarak emosional kadang muncul lagi saat Andi lembur sampai larut. "Rian marah sekali, kamu kerja terlalu keras, lupa aku ada." Mereka bertengkar hebat, Andi tidur di sofa. Pagi harinya Andi minta peluk Rian erat, "Kamu alasan aku bertahan." Pak Hasan, mentornya, meninggal karena sakit tua. Di pemakaman, Andi janji akan lanjutkan warisan bisnis yang manusiawi. Ia ekspansi ke Jakarta, buka cabang kecil. Di sana ia dengar kabar Maju Jaya mulai goyah, banyak karyawan resign karena manajemen kaku. Andi tersenyum kecil, tapi tidak dendam. Ia fokus bangun kerajaan kecilnya. Tahun kelima, perusahaan sudah 150 karyawan, omset miliaran. Andi beli rumah kecil di pinggir Surabaya untuk orang tua, ajak mereka datang. Ibu pelan mulai terima Rian, bapak masih diam tapi tidak marah lagi. Andi merasa tumbuh, dari anak yang malu jadi pria yang bangga. Tapi puncaknya belum datang.
8 tahun setelah pesta itu, Bersih Sejahtera jadi perusahaan manajemen asilitas terbesar di Jawa Timur. Andi sering diundang seminar, cerita perjalanannya tanpa sembunyikan identitas. Saya pernah ditolak hanya karena saya gay. Tapi itu justru jadi bahan bakar. Audiens bertepuk tangan, beberapa rekan lama di Jakarta dengar kabar. Surya sekarang jadi manager, gelisah. Pak Budi masih pegang Maju Jaya yang makin merosot karena persaingan. Andi dapat tawaran beli saham perusahaan itu dari pemegang saham lama yang bosan. Ya studi malam, hitung risiko, diskusi dengan Rian sampai pagi. Ini kesempatan balas dendam, tanya Rian. Andi geleng, ini kesempatan ubah yang salah. Ya putuskan beli 60 saham. Berita di koran bisnis, startup Surabaya akuisisi perusahaan Jakarta. Andi pindah kembali ke Jakarta, bawa Rian dan tim inti. Kantor lama Maju Jaya masih sama, hanya cat dinding lebih pudar. Hari pertama Andi masuk sebagai direktur baru, pakai jas mahal, senyum tenang. Karyawan lama berbisik, itu bukan Andi yang dulu tukang sapu. Surya pucat saat rapat pertama. Andi bicara di depan semua, saya Andi Wijaya, dulu petugas kebersihan di sini. Saya diusir karena orientasi saya. Hari ini saya kembali bukan untuk balas dendam, tapi untuk bikin perusahaan ini lebih baik, lebih adil. Ruangan hening, beberapa menangis, beberapa malu. Pak Budi yang sekarang jadi komisaris, hanya bisa mengangguk. Rian dukung dari belakang panggung, peluk Andi malam harinya di apartemen baru mereka di Sudirman. Kamu lakukan dengan hati bersih. Tapi ada konflik baru, beberapa karyawan tua resign karena tidak terima bos gay. Andi tidak paksa, ia rekrut yang baru dengan nilai sama. Ia ubah kebijakan cuti untuk pasangan, pelatihan anti-diskriminasi. Keluarga datang dari desa, lihat kantor besar, ibu peluk Andi, kamu berhasil, nak. Kami bangga. Bapak diam, tapi sore itu ia jabat tangan Rian pertama kali. Andi merasa beban bertahun-tahun mulai lepas. Tapi masih ada yang harus dihadapi, pertemuan dengan Surya yang minta maaf, tapi Andi tahu tidak cukup tanpa perubahan. Di tahun ke-10, Andi resmi jadi CEO Maju Jaya yang baru. Pesta tahunan perusahaan diadakan lagi di hotel yang sama. Kali ini Andi berdiri di panggung, jas hitam rapi, Rian duduk di baris depan sebagai tamu kehormatan. 10 tahun lalu saya dilarang masuk pintu ini. Hari ini saya yang membuka pintu untuk semua orang. Tepuk tangan meriah. Surya sekarang biasa mendekat setelah acara, Andi makan saya dulu. Andi tatap matanya lama, diterima, tapi ingat, kita semua bisa belajar. Pak Budi mendekat, suaranya pelan, saya salah menilai. Andi jabat tangannya, mari kita maju bersama. Di balik panggung, Andi peluk Rian erat. Tanpa kamu aku tidak sampai sini. Rian tersenyum, kamu yang kuat. Mereka jalan ke balkon hotel, lihat lampu Jakarta malam. Andi ingat malam hujan dulu, sekarang ia berdiri di puncak. Tapi perjalanan masih ada, ia mulai program beasiswa untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk yang keluarga semakin dekat, ibu sering datang ke Jakarta, masak untuk Andi dan Rian. Bapak mulai cerita tentang masa muda, pelan terima. Teman-teman lama dari komunitas Surabaya datang berkunjung, bangga. Suatu hari Andi dapat surat dari petugas kebersihan baru, anak muda gay yang takut dipecat. Andi panggil dia, kamu aman di sini. Itu jadi momen penuh, Andi lihat dirinya dulu. Perusahaan sekarang punya kebijakan inklusi, omset naik 2 kali lipat. Andi dan Rian rencanakan liburan ke Bali, tempat mereka pertama kali liburan bersama setelah Andi sukses. Tapi sebelum itu, Andi masih ada satu hal, kunjungan ke desa untuk lebaran besar, bawa Rian resmi. Di pantai Kuta Bali, angin laut hangat menyapu rambut Andi dan Rian. Mereka berdiri di pasir emas, tangan saling genggam, mata memandang matahari terbenam yang jingga.
10 tahun perjalanan penuh air mata, pengkhianatan, pengorbanan, dan akhirnya kemenangan. Andi tersenyum, kita berhasil, Ri. Rian mencium pipinya, kita selalu bersama. Mereka kembali ke Jakarta dengan hati penuh, siap lanjutkan misi, buat tempat kerja di mana tidak ada lagi yang diusir karena siapa mereka. Perusahaan terus berkembang, Andi sering jadi pembicara di seminar nasional tentang diversity. Ia tidak pernah lupa akarnya, setiap bulan ia turun ke lantai, bantu bersihkan meja seperti dulu. Karyawan muda melihat dia sebagai teladan. Keluarga sekarang rutin kumpul, bapak bahkan ajak Rian main catur. Surya jadi salah satu manajer terbaik setelah belajar banyak. Pak Budi pensiun damai. Andi dan Rian adopsi anak yatim, beri rumah penuh cinta. Malam di apartemen, Andi duduk di balkon, ingat semua pilihan, keluar dari pekerjaan, mulai dari nol, terbuka tentang cinta, makan tapi tidak lupa. Semua itu bentuk dirinya jadi pria yang sekarang. Rian peluk dari belakang, kamu inspirasi banyak orang. Andi balik peluk, bahagia sejati. Benarkah bahwa seseorang harus menyembunyikan orientasi seksualnya untuk meraih sukses di Indonesia, atau justru keberanian menerima diri yang membawa perubahan sejati? Benar atau salah?